Asalkan paman berkacamata tidak lupa cara bernafas, maka segala yang rusak pasti bisa ia perbaiki. Hari ini kita akan melihat sang ahli ini bersama jajarannya memperbaiki sebuah poros belakang truk yang patah akibat kelebihan muatan. Tempatnya adalah di sebuah area parkir di Karachi, Pakistan. Truk dengan sejuta hiasan ini baru saja menurunkan muatan. Tiba-tiba diketahui poros belakangnya patah. Karena truk sudah tidak bisa bergerak, bengkel paman berkacamata pun menyediakan layanan bongkar di tempat. Para montir harus membongkar poros belakang yang patah, kemudian membawanya ke bengkel untuk dilas dan diperbaiki. Langkah pertama, montir akan melepas baut pengikat utama, karena seluruh poros belakang hanya ditahan oleh 4 baut besar. Setelah dongkrak diturunkan, poros pun jatuh dengan sendirinya. Karena ini adalah poros padat milik truk trailer, bobotnya sangat berat, jadi harus dibawa ke bengkel menggunakan cator, kendaraan inventaris bengkel. Setibanya di bengkel, mereka menggunakan katrol dan rantai besi untuk menurunkan poros dari kendaraan. Di Pakistan, biaya penjemputan seperti ini biasanya gratis. Asalkan perbaikannya dilakukan di bengkel tersebut, semua ongkos tambahan akan dihapus. Bagian poros yang patah juga tidak mengalami deformasi apapun, jadi montir hanya perlu mengelas ulang bagian yang patah. Untuk menjaga panjang poros tetap sesuai ukuran aslinya, montir akan melapisi bagian tengah kepala poros dengan las bertingkat. Setelah satu lapisan selesai, mereka akan memanaskannya dan membersihkan sisa api las, lalu melanjutkan pengelasan agar tinggi sambungan cukup kuat untuk menahan beban. Kemudian poros yang sudah dilas ditempatkan di mesin bubut. Meski sambungan sudah cukup halus, permukaannya belum sepenuhnya rata. Jadi montir akan mengukur kesejajaran atau konsentrisitas poros untuk memastikan hasilnya presisi sebelum dilakukan pembubutan akhir. Setelah itu, mereka akan membentuk alur atau cekungan di permukaan las agar nantinya sambungan dapat menahan beban lebih kuat saat pengelasan penuh. Proses ini mirip dengan metode penyambungan poros setengah truk, hanya saja poros truk trailer ini berdiameter lebih besar. Selanjutnya, bagian patahan poros di bagian flank akan dibor untuk menyesuaikan dengan tonjolan sambungan yang dibuat sebelumnya. Hanya metode ini yang bisa membuat sambungan benar-benar kuat. Jika hanya disambung langsung tanpa lubang pengikat, sambungan akan mudah patah lagi. Dalam proses pengeboran ini, montir menggunakan bor spiral dan mengasah ujungnya dengan gerinda agar proses pengeboran lebih cepat dan halus. Karena permukaan patahan miring, pembubutan tambahan dilakukan untuk memastikan poros sejajar dan lurus sempurna. Kedalaman lubang disesuaikan dengan panjang tonjolan poros yang akan disambung, lalu diperlebar secara bertahap menggunakan bor berukuran lebih besar agar tidak merusak poros. Setelah lubang selesai dibuat, kepala poros dan batang poros utama dipasangkan, dan hasilnya pas tanpa celah. Montir kemudian mengukur sisi lain poros untuk memastikan panjang dan posisi sambungan sama dengan sisi yang satunya. Jika terlalu panjang atau pendek, sambungan tidak akan pas saat dipasang ke truk. Barulah proses pengelasan akhir dimulai. Celah sambungan selebar itu memerlukan setidaknya 10 batang las, agar hasilnya benar-benar kuat dan tidak mudah patah lagi. Setiap lapisan las harus dibersihkan dari kerak sebelum dilanjutkan, supaya sambungan menjadi lebih kokoh dan rapi. Setelah pengelasan selesai, permukaannya dibubut kembali hingga rata, lalu dihaluskan lagi dengan menggunakan kikir. Proses perbaikannya tampak luar biasa. Poros yang semula patah menjadi 2 bagian kini tersambung kembali seperti baru. Setelah itu, montir juga memberikan layanan pemasangan gratis, namun perawatan bearing tetap berbayar karena pelumas atau grease memiliki biaya tersendiri. Begitulah poros belakang truk trailer yang patah menjadi 2 bagian ini berhasil diperbaiki oleh keahlian paman berkacamata dan kawan-kawan. Menurutmu, bagaimana keahlian montir Pakistan ini?